guys. Nah ini mulai dibuka nih. Ya, langsung. Ya. Oh, benar. Nah ini mulai dibuka guys salurannya ya. Tuh, udah mulai ngalir guys. Sono tuh. Oh, bro. Buka dong. Kang Jamak mana? Woi, kayak yang ngalir boy. Oh, mantap. Ya. Banjir, air mengalir jauh. Gila nggak dijebol sekarang. Wih, mantap ya. Dapat ya? Ayo, Mas. Mantap ya. Wih. Ayo boy. Kita ikutin sampai ujung. Abah aing ngeker diharap guys tuh. Abah aing mantau situasi. Terus ngasih arahan kepada eskavator ya. Oke, kita susuri ke depan guys. Langsung guys. Apa yang mana ini ya? Tuh. Akhirnya sampai ke sana. Kita nggak dijebol, Wih, tinggalan ya bro. Kita kejar sampai alirannya nyampe sini guys ya. Oh, ini ngalir terus, ini udah ngalir nih. Oh. Mantap, mantap ya. Waduh, mau ikutin udah penasaran guys? Terus penasaran. Dampingnya artis kita ini. Awu. Awu. Nah, sampai sini tuh guys. Kali ini guys. Awas banjir man. Banjir. Ini ngalir terus guys. Ngalir terus ya. Kita ikutin sampai ujung. Ini anak-anak juga jangan berenang dulu di sini deh ya. Banyak Jangan. banyak besi-besi deh ya. Ya deh. Jangan terlupa airnya udah bening banyak besi.
kita ikutin sampai ujung. Kita ikutin sampai ujung guys. Oke. Ke ujung. Wey, mantap. Wih, mantap, mantap. Oke guys, di depan saya ini ada Pak Lurah Ebo ya, yang baru kelihatan di tempo hari. Kemana Pak Haji? Liburan. Wah, liburan guys, ternyata Alhamdulillah sehat. baru ketemu lagi nih ya. Seminggu terasa 1 abad guys, bersama Lurah Ebo ini ya. Ternyata habis liburan. Liburan ke pantai Pak Ebo nih. Iya, luar biasa. Oke, sampai sini deh. Naik juga airnya guys. Thumbnail. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, yang terjadi Mas Yudo. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini awalnya seperti ini guys ya. Awalnya seperti ini. Ini nanti kanan kirinya ini akan tetap dipasang teman-teman. Oh, ditanam maksudnya gitu untuk pohon kelapa ya. Ini baru dibuka untuk sementara ini karena masih on progress ya, pembersihan pengerukan eukaliptus padat. Oh. Kita lihat juga sampai sana ya, airnya udah mulai masuk. Nah, yang di ujungnya sana tuh emang belum dilebarin.
sana. Baru dia dari sini. Tadi kan sebelah sana. Tuh. Itu ke sana, men. Ujung. Tuh, Bang. Ya, Mas ya. Oh, Pak. Ini kan apa bagus nih. Ini nanti ada jembatan. Iya. Jembatan. Pohon sudah mulai numbuh. Betul. Di situ tanggul tinggi. Di situ dikeruk pakai ponton. Iya. Sepanjang pinggir-pinggirnya dikasih jalan nih. Mantap. Cakep banget itu. Wih, Mantap banget ya. Pinggir-pinggir itu udah nanti otomatis bangunan liar hilang sendiri. Hilang sendiri betul. Itu dia lewat sini. Dulu kalau banjir selalu lewat sana tuh, Pak. Nah, kemarin waktu air di sana tuh, Ya. itu kan dibuang ke sini. Di sini pada kerendam nih. Oh. Tanggal 17 sama tanggal 19. 19. Alhamdulillah kemarin Pak Lurah Junedi Ya. langsung ditutup. Wih, Udah mantap. enggak. Nah, sekarang Yang tinggal ini doang ya. di sana matanya ambrol itu, Pak. Iya. Pagar itu rojok. Itu gorong-gorong kenapa di atas itu ya? Jadi hong itu ada 2 hong, Pak. Iya. Ada 2 hong. Jadi di bawah itu ada 2. Itu buat yang lewat ini nih. Oh, yang ini. Dulu air dari sini kan sebenarnya langsung ke Kali Kelapa. Iya. Semenjak di pagar itu, air semuanya buang ke sini. Oh. Terus ketambahan volume dari sana. Iya. Akhirnya kapasitas hongnya nggak nampung. Nggak nampung ya. Akhirnya di sono rendah, tapi di sini tinggi. Tinggi. Pada kerendam. Nah, akhirnya ini ya perumahan ya karena yang kerendam Yang itu. Aduh. RT5 ini. Akhirnya itu dinaikin. Ditambah 1 hong lagi di atasnya. Iya, iya. Jadi pada saat air ngalir ke sana itu antara tinggi air Kelapa Citarum sama tinggi di sini sama, Pak. Jadi kalau memang banjir ya semuanya banjir, kalau enggak ya enggak. Karena airnya keluarnya sangat banyak. Iya. Ini bener nih. Jadi apa? Jadi pemancingan pinggir. Mantep ya. Kebangan. Merdeka ini. Iya. Udah ngebayangin aja udah Iya, mantep ya. mimpi. Iya, apalagi nanti kalau udah kenyataan gitu. Iya. Kan katanya ini mau itu, Mas. Apa? Dikasih paving ya? Iya, kasih paving. Kasih paving paving itu. kan paving nanti kanan kiri kan kasih warna putih tuh. Iya. Tengah yang jalan Betul, merah. betul. Di sini kasih jalan ke sana. Putih merah. Wah. Kebayang nggak? Mantep ya. Siap lah. Wih, Pak Lurah Junedi emang jos. Mantap ya. Bisa buat jogging juga tuh, jogging track Iya. ya. Ini kemarin baru di itu aja jogging tiap hari nih, Pak. Rame. Rame ya. Rame. Apalagi ini udah ditanamin pohon kelapa tuh. Iya. Baru 300 hari ini. Nah, ini kalau jadi jogging track baru nih, jadi tempat wisata baru. Siap. Pak dengan Bapak siapa, Pak? Saya Widi, Pak. Pak Saya Widi, kebetulan saya jadi RT di RT 5. Oh, Pak RT. Siap, Ya. salam hormat Pak RT. Makasih. Siap, Saya pokoknya. juga makasih juga sama Pak Lurah. Siap. Kemarin di Pak Lurah kemarin di situ bocor tuh. Saya video. Pak Lurah, itu ada bocor. Yang kemarin ya. Ya. Bocor. Pak Lurah langsung follow up. Sigap langsung ya. Langsung kering. Langsung dibereskan lah. Banjir tuh apa? Banjirnya hilang. Sekarang ini air ketemu sama saudaranya yang di sana. Oh iya, bener. Sama Temu saudara kangen. di tempatnya Bapak, temu kangen. Saya nggak tahu nih, sambutannya air yang di sana Iya. nanti seperti apa. Mantap ini. Bagus kayak ini kawan
dinormalisasi lagi, harusnya normalisasi lagi dari sana ya. Pak, mimpi saya Pak. Iya. Mimpi saya ya. Kan kalau ada hal yang baru, pasti kan ada harapan baru. Betul. Di sini jembatannya tinggi Pak. Iya pasti jembatan. Tinggi kan? Ya. Tinggi terus bawah itu kayak yang sekarang di Bekasi itu loh, Pak. Bekasi ya. Ada jembatan. Iya. Nah di situ dikasih pintu Pak. Nah Pintu. terus nanti kan airnya jernih nih. Iya. Dikasih buat wisata itu Pak. Apa kalau kita ke puncak itu kan main seluncuran tuh. Seluncuran, iya bener. Itu pintunya dibuka, surut, air kenceng, jus, nyampe di sana tuh Pak. Kas RT jadi bagus. Ini Ya, kan iya bener. tahu bukan ini? Itu Kali Kelapa Pak. Baik Itu apa Kali ya? Kelapa. Oh kalau apa ya? Iya. Iya. Itu Kali Kelapa ketemu saudaranya sama Citarum. Ketemu di sini ya. Citarum naik. Udah di sini Pak. Jadi dengan adanya ini sebenarnya harapannya muncul tempat wisata baru. Ini di Keruk, pinggir Nih, jadi saya mau nanya nih, Pak RT kan banyak ya pro dan kontra nih, ada yang menghujat Pak Jujun, ada yang mendukung Pak Jujun. Menurut Pak RT, kondisi seperti ini bagus ya buat Pak RT? menurut saya Pak, hal yang baru itu pro dan kontra itu pasti ada. Pasti ada yang menghujat lah, ada yang apalah. Kan judulnya kebijakan Pak. Setiap ada pimpinan baru pasti punya cita-cita sama harapan baru. Kalau dari atas sudah satu, harus nyampe di bawah juga satu Pak. Iya. Pasti nanti ada yang jauh lebih baik, ada perubahan yang baik. Dan pro dan kontra itu tidak perlu dipertentangkan dan itu wajar. Tapi menurut Pak RT sendiri nih dengan Pak Jujun seperti ini tuh bagus dia gitu? Bagus bukan bagus doang Pak, bagus sekali. Bagus sekali. Jos. Iya kan, ini kan Pak RT kan masih walaupun aparatur tetap warga ya. Iya. Bahwa Pak Jujun itu kan wadas. Iya. Kalau saya tuh mungkin suka mamul banyak cuma perusahaan. Tapi kan Pak Jujun itu berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pengusaha yang memang pasti hujatan banyak. Iya. Karena ya yang menghujat tuh yang mereka yang Betul. apa namanya itu bukan tergusur ya, mungkin teralihkan. Dan Iya. kalau tergusur mah orang yang punya tanah digusur gitu kan. Iya. Kalau ini mah kan tanah negara diaktifkan kembali berarti teralihkan. Iya. Gitu kan. Kembali ke kita. Iya, kembalinya ke kita Ah, lagi. iya, iya. gitu kan. Kembali ke Iya. fungsinya. Ya pasti kan di desa Wadas ini sekarang itu pasti lebih boomingnya itu suara 1-2 juga pasti menghujat, yang didengar itu menghujat. Tapi ada juga yang memang mensupport Pak Jujun. Nah menurut Pak RT tuh di Keraba ini gimana nih gitu? Pendapat saya warga RT 5 Iya, RW 9. iya, mayoritas nih. Mayoritas di sini ini warga paling besar di lingkungan Karaba, warga paling banyak Pak. Bersentuhan langsung dengan di sini nih Pak. Iya, Satu, efek langsungnya iya, pagar dulu di sini nih Pak. iya, Pagar di sini. iya, 5 bulan yang lalu paling ujung pagarnya roboh Pak. iya, Roboh. iya. Saya tidak ngomong apa ya menjelekkan orang. Heeh, Roboh sehari heeh, jam 2 malam Pak. heeh. Saya kejar-kejaran sama maling, orang udah masuk ke rumah itu. Iya. Tuh. Baru roboh sehari Pak. Mm-mm. Makanya akhirnya kemarin kita cuma kasih pintu di sini. Mm-mm. Nah itu tukang jaganya yang sekarang saya suruh bikin apa pagar itu Pak. Itu Iya, cuma iya. di sini. Itu buka cuma siang saja, walaupun cuma sekedar bambu. Terus kalau malam jam 11 dikunci, udah aman Pak. Akhirnya di tempat saya jadi klaster Pak. Cluster. Pintunya cuma satu doang tuh Pak. Iya. Di sono Citarum mana ada orang berani dari Ya sana. iyalah. Di sini Iya. udah kekunci, klaster Pak, aman Pak. Sekarang ya. Iya. Tapi dengan kebijakan Pak Jujun ini sekarang berarti yang blok RT 05 ini XG, the RT best lah 5. gitu ya. Mantap Pak. Pokoknya intinya doain aja Pak Jujun biar sehat selalu. Amin, sehat selalu Pak. Termasuk Pak Lurah juga. Siap. Iya. Kalau Kan saya saudaranya mendampingi. sudah ketemu nih. Iya, kalau saya kan mendampingi senior saya. Oh iya, iya. Saya mendampingi senior dan apa namanya? Panutan saya. Kalau saya dulu waktu sama orang tua dikasih tahu kayak gini nih Pak.
kamu nanti mau jadi apa, saat kamu berkumpul dengan siapa, itulah nanti akan kamu jadi orang. Jadi orang itu kalau ketemunya sama orang baik, maka jadi orang baik. Ketemunya sama orang kurang baik, ya akhirnya itu. Walaupun kita baik gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan aja, doain aja Pak Jujun ya sehat selalu. Amin, amin. Amin. Karena dia tuh bener-bener pasti hari ini tuh saat ini ya mungkin saya mendampingi beliau tuh kurang lebih ada 3 bulanan. Ada yang menghujat gitu kan ya. Ada yang bahasanya Pak Jujun tuh apalah gitu, sampai ada yang hujatan sampai binatang, tapi beliau tetap teguh. Saya kan juga ngikutin YouTube-nya Iya. Pak Lurah. Iya. Rajin. Wih. Saya kan berita kabar-kabar itu kan saya juga dapat. Tapi yang saya rasakan langsung Pak, satu, saya komplain pagi-pagi sebelum berangkat kerja, langsung di follow up. Apakah itu baik, apakah buruk, itu silahkan dinilai. Itu Pak, saya videoin. Masih WA-nya masih saya simpen. Giliran saya pas istirahat lihat lagi YouTube-nya channel tuh. Pak Lurah Jujun di situ. Ini nih, gimana nih? Ini bocor nih. Saya dapat komplainan dalam hati itu kadang komplain saya Pak. Bukan komplain tetapi laporan. Laporan di situ bocor Pak. Waktu itu dikatakan itu ada peralon ya. Dulu kan di situ empang ya, ada peralon. Wah, peralonnya sebelah mana saya nggak tahu Pak. Yang tinggal di sini udah pada pergi semuanya. Saya lihat di situ. Kemarin pulang kerja saya ke situ. Udah beres ya. Ya mudah-mudahan apalagi dengan ada pohon nanti juga diperbaiki ke depan seperti apa, ini bisa bermanfaat khususnya ini untuk desa Wadas dulu. Dan saya juga sama Sukomamu, desa Sukomamu, dan kemungkinan kalau memang nanti kedepannya perawatannya bagus, pengelolaan bagus, mungkin satu kabupaten Kerawang akan datang ke sini. Oh iya Pak, ya itu tadi Pak Pinggir, pinggir cat putih. Apalagi yang diceritain dalam Pak RT ini ada apa namanya itu terus satu pernah main tuh di Jogja itu dubing, bukan dubing, apa sih yang pakai ban gitu. Iya. Itu Bapak main di Klaten itu. Iya di Klaten, saya main di Klaten. Dekat rumah saya Pak. Oh itu ya. Iya di pemancingan. Yang pakai ban, bukan pakai perahu, bukan pakai ban. Iya seperti itu Pak. Jadi di sini nanti ada pintu, jadi sengaja ditutup Pak. Pada saat mau itu dibuka, surut. Oh jatuh nyampe ujung sana. Dermaganya di sana Pak. Nggak usah disuruh Pak. Orang jualan pasti ya nanti lama-lama. Iya, pasti banyak. Wisata ada, bersih ada, ekonomi berjalan. Bener. Tapi RT 5 ini kan Keraba itu dibilang itu sering kebanjiran. Ini sering kebanjiran nggak? Bapak kalau ngomong kebanjiran nomor 1 itu di sini. Oh ini. Paling duluan maksudnya. Ini dari Citarum, Cikalapa. Dari Citarum. Keluar ke Cikalapa. Iya. Tapi mudah-mudahan saat ini enggak. Amin. Enggak lah. Jadi Pak, kalau ngomong banjir, maka ini solusi tambahan. Dalam artian selama ini kendaraan keluar semuanya dari sana tuh, Pak. Kemarin tanggal 19 tuh yang saya bilang di sini kapasitas air enggak naik, di sono padahal masih pendek airnya. Naik di situ di gang nomor 3 itu udah segini nih Pak. Udah di bawah lutut. Mudah-mudahan aja. Nah kalau di sini ada jembatan, nanti akses itunya di samping di sana Pak. Warga bisa lewat sini. Iya nanti itu berarti kan nanti itu bisa di pintu nih Pak RT nih. Ini kan akan menjadi tempat wisata lah, walaupun memang wisatanya wisata belum inilah. Tapi nanti si masyarakat tuh kayak misalnya Sabtu Minggu bisa jogging di sini. Emang saya dengan Pak Jujun menginginkan itu nanti itu menjadi area jogging dari Ajo aja ya, gitu dari Ajo ya. Sampai ke Honda Komala itu jadi trek jogging. Bapak tuh, ini masih kayak gini nih. Setiap pagi sebelum jam 6, Bapak lewat di sini ketemu sama orang jogging itu. Sekarang ya mulai Iya. mulai ada ya. Apalagi nanti kalau ada bagus ya. Nanti sudah tadi yang sampein Pak Lurah sampein tadi udah dipaving. Jalan
dan rusak aja pakai pada buah jalan. Bisa jadi sekarang pengen lihat itu ya. Karena kan kalau Sabtu Minggu mereka lewat interchange itu kan otomatis motor, mobil gede, polusi juga. Ini kan nanti mantep. Maka saya mendukung total program Pak KDM yang memang tanpa Pak Jujun itu nggak akan terwujud. Karena ini idenya Pak KDM yang memang jalur itu Pak Jujun. Sama Pak Jujun nggak akan bisa seperti ini. Ya doain itu semua. Doain aja. Kita berpikir positif aja.